Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Engkau telah memilih Petrus, putramu, bahwa dialah pemimpin gereja yang mula-mula, gereja perdana. Dan gereja itu adalah gereja Katolik. Hari ini seorang murid, Yohanes Ignatius dari Antioquia, dipilih oleh Petrus untuk menjadi uskup di Antioquia. Terima kasih Tuhan atas gereja di mana kami berada ini, yang berasal dari putramu sendiri. Terpujilah namamu ini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, semakin banyak orang-orang non-Katolik, terutama non-Kristen yang pandai, yang cerdas, kembali mengakui dan menjadi Katolik setelah belajar dengan patristik. Salah satu tokoh penting dalam bapak-bapak gereja adalah Santo Ignatius dari Antioquia. Dia adalah murid Yohanes dan ditunjuk oleh Petrus sebagai uskup di Antioquia. Dia kemudian dihukum mati, dibawa dari Antioquia menuju ke Roma. Dan dalam perjalanannya itu dia menulis surat untuk percaya kepada uskup-uskup yang dipilih, untuk taat kepada Roma, kepada Paus. Dan itulah yang membuat kemudian dia dihukum mati, dicabik-cabik oleh singa-singa yang kelaparan dan mati. Dalam tulisannya dia banyak menulis tentang relasi umat untuk percaya kepada Paus yang dipilih dari keturunan dari pengganti Petrus. Dan inilah yang membuat kita semakin yakin, semakin percaya bahwa gereja Katolik adalah gereja mula-mula, gereja perdana, gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri. Karena itulah, percayalah kepada gereja Katolik. Di dalamnya kita mendapatkan rahmat demi rahmat. Dan kalau kita buka podcast, semakin banyak orang percaya dan yakin gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ada bagian kalimat pertama surat Paulus kepada umat di Roma, kalimat yang bagus sekali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagia orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi bukan karena pekerjaan kita, bukan karena dosa kita, tapi belas kasihan Allah. Tuhan menutup dosa-dosa kita. Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Dan kalau kita mohon ampun kepada Tuhan. Jadi pekerjaan kita bukanlah yang menentukan kita diselamatkan oleh Tuhan atau tidak. Tetapi Tuhan sendiri yang menyelamatkan dan menebus kita, yaitu Yesus Sang Penebus yang juru selamat. Bahkan dia tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Kenapa ini penting bagi kita? Coba Anda bayangkan ketika misalnya anak kita bersalah, atau orang lain yang bersalah kepada kita, kita ingat-ingat, kita terus mengingat-ingat, kita dendam kepadanya. Ya. Tapi berbahagialah orang yang dosanya diampuni, yang tidak diingat-ingat lagi. Dan itulah Tuhan. Maka ketika Yesus wafat di salib, dia mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itulah. Tetapi kita tidak demikian. Kita justru mengingat-ingat, kita justru marah, kita justru dendam. Coba lihat, mari kita naik ke tingkat yang hidup yang lebih baik, yaitu tingkat keilahian. Kita mengampuni dan tidak mengingat-ingat dosa lagi. Seperti Tuhan terhadap kita. Kalau Tuhan saja begitu pada kita, maka kita juga harus belajar untuk melepaskan segala dendam, segala marahan. Dan kenapa demikian? Karena satu rambut di kepala kita pun dihitung oleh Tuhan. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan peduli kepada kita. Tuhan tidak mengabaikan kita. Sekali lagi, betapa berharganya kita lebih daripada segala ciptaan lain. Segala alam semesta, segala burung pipit yang mendapatkan makan tanpa ia bekerja. Saudara, begitu berharganya Anda dan saya. Begitu cintanya Tuhan pada kita. Dan itu yang kita butuhkan. Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan mencintai kita apa adanya.
segala masalah kehidupan, sejujurnya kalau dikatakan bahwa kita kurang merasa cinta Allah kepada kita, mencintai aku apa adanya. Bukan apa yang seharusnya aku ada, bukan apa perbuatanku. Tapi Tuhan mencintai aku bukan karena aku pinter, bukan karena aku ganteng, bukan karena aku pastor, bukan karena aku suster, bukan karena aku siapapun. Tapi Tuhan mencintai aku sebagai ciptaan Tuhan. Dan ini pegangan hidup kita. Dan itu menjadi kekuatan kita. Supaya kita tidak kehilangan akar, kehilangan jati diri. Aku butuh afirmasi dari Tuhan. Tuhan mencintai aku, mengasihi aku, apapun juga. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita mengalami cinta Allah dalam hidup kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.